Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan chapter 9 berkaitan dengan komitmen organisasi. Komitmen organisasi ini sering kita jumpai pada topik-topik manajemen sumber daya manusia. Kenapa komitmen itu penting dalam sebuah organisasi? Akan menjadi sebuah kerugian bagi perusahaan jika karyawannya itu tidak memiliki komitmen terhadap organisasinya. Terutama kerugian ini akan menjadi lebih besar lagi jika komitmen ini tidak dimiliki oleh mereka yang memiliki kapabilitas atau keahlian yang benar-benar dibutuhkan oleh organisasi. Nah, dampak ataupun konsekuensi dari rendahnya komitmen organisasi karyawan, mereka akan melakukan turnover atau keluar dari organisasi. Itulah pentingnya komitmen organisasi. Yang pertama akan kita bahas terkait dengan definisi dari komitmen organisasi. Kalian bisa lihat di buku kalian ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan komitmen organisasi. Ada Lutan tahun 92, di mana ia mendefinisikan komitmen organisasi sebagai keinginan untuk menjadi bagian dalam suatu kelompok, keinginan dan usaha yang tinggi bagi organisasi, keyakinan dan penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi. Jadi ketika ia memang betul-betul ingin menjadi bagian dari suatu kelompok atau komunitas, kemudian memiliki usaha yang tinggi terhadap organisasinya, dia memperjuangkan organisasinya, dan dia juga bisa menerima nilai-nilai dan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi, berarti bisa dikatakan dia memiliki komitmen organisasi. Itu menurut Lutan. Komitmen organisasi adalah keinginan pekerja untuk menjadi anggota dari organisasi. Ini menurut Cholhit, Lepin, dan Wesen. Ada yang mengatakan bahwa komitmen organisasi ini sama seperti loyalitas. Nah, komitmen organisasi adalah tingkat loyalitas yang dirasakan pekerja terhadap organisasinya. Ini pendapat Schermerhorn, Han, Osborne, dan Uhbin. Itu beberapa definisi terkait dengan komitmen organisasi. Jadi bisa dikatakan jika seorang karyawan itu merasa nyaman ataupun ingin berada dalam organisasi dan dia bisa menerima nilai-nilainya dan ingin tetap tinggal dalam organisasi tersebut, bisa dikatakan ia memiliki sebuah komitmen terhadap organisasinya. Selanjutnya adalah dimensi dari komitmen organisasi. Di sini ada beberapa pendapat yang disampaikan para ahli terkait dimensi komitmen organisasi. Yang pertama dari Mayer dan Allen, ini cukup terkenal, dimensi komitmen organisasi menurut Mayer dan Allen itu ada 3. Ada effective commitment, ada normative commitment, dan continuous commitment. Efektif, ini berkaitan dengan psikologis. Keterikatan karyawan secara psikologis dengan organisasi dengan dasar perasaan seberapa berartinya organisasi. Jika seseorang itu menganggap organisasinya itu semakin semakin terikat secara perasaan, otomatis bisa dikatakan bahwa tingkat afektifnya tinggi semacam itu. Yang B adalah komitmen normatif. Normatif komitmen adalah keterikatan pekerja terhadap organisasinya atas dasar kewajiban moral. Kewajiban moral yang bagaimana? Dorongan moral inilah yang akan membuat seseorang merasa bersalah jika ia meninggalkan organisasi. Jadi ada moral, rasa bersalah jika dia keluar dari organisasi. Mungkin hal ini bisa didasarkan karena organisasi telah berjasa terhadap kehidupannya, misalkan semacam itu. Jadi ada perasaan tidak enak untuk meninggalkan organisasi. Yang C, ada komitmen continuance atau continuance commitment. Hal ini berkaitan dengan biaya yang harus ditanggung jika meninggalkan organisasi. Pekerja akan mempertimbangkan pengorbanannya yang telah ia lakukan terhadap organisasi.
Dalam tipe ini, karyawan yang memiliki pengorbanan yang besar terhadap organisasi, maka akan semakin tinggi pula komitmen continuance yang dimilikinya. Biasanya mereka yang senior atau mereka yang telah memiliki masa kerja yang lama, itu akan semakin berat meninggalkan organisasinya. Karena apa? Dia akan merasakan bahwa dia sudah lama di situ, dia sudah membawa organisasi mungkin dari nol sampai ke titik terakhir dia bekerja di situ, sehingga ketika ada keinginan untuk keluar dia merasa bahwa itu bukan pilihan yang tepat karena pengorbanannya sudah terlalu besar terhadap organisasi itu. Pendapat yang kedua disampaikan oleh Schermerhorn, Han, Osborne, dan Offbein. Yang pertama ada rasional komitmen. Komitmen berdasarkan rasional. Menggambarkan bagaimana pekerja memberikan pelayanan kepada organisasi atas dasar finansial, profesional individu, dan pengembangan. Dengan kata lain, aspek ini lebih menekankan kepada kepentingan individu. Jadi ini yang namanya rasional ya. Itu berarti individu akan berpikir rasional. Apakah organisasi cukup memberikan apa yang ia inginkan dari sisi finansial, profesional individu, dan pengembangan. Jika dari sisi finansial, misalkan gaji itu dirasa seorang individu itu cukup mencukupi, maka akan muncul komitmen. Maka seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa yang namanya finansial itu bisa menjadi alat untuk meningkatkan komitmen organisasi semacam itu. Yang B ada emosional komitmen atau komitmen emosional. Mencerminkan perasaan bahwa apa yang dilakukan pekerja pada organisasinya adalah berharga, penting, dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, ini biasanya orang-orang yang bekerja atau terikat dengan organisasinya itu bukan berdasarkan faktor finansial belaka atau faktor individu belaka, karena ada aspek sosial mungkin yang dia dapatkan. Semacam itu. Biasanya orang-orang yang semacam ini bisa dikatakan memiliki alasan religiusitas dalam bekerja. Misal, bekerja itu tidak semata-mata mencari uang seperti pada aspek rasional ini, tapi bekerja itu juga ada alasan ibadah dan juga untuk membantu orang lain, bermanfaat bagi orang lain, semacam itu. Itu menurut Schermerhorn dan kawan-kawan. Selanjutnya, ada teori dasar komitmen organisasi. Ada beberapa teori yang mendasari komitmen organisasi. Di sini ada disebutkan 3. 3 itu apa saja? Kita lihat. Yang pertama ada teori sosialisasi kelompok. Model ini mengatakan bahwa baik kelompok ataupun individu melakukan evaluasi dalam hubungan bersama. Jadi individu melakukan evaluasi, kelompok pun juga melakukan evaluasi terkait dengan hubungan yang dijalin dan membandingkan nilainya pada hubungan yang telah berlangsung. Perubahan perasaan dalam hal ini akan mempengaruhi komitmen. Semakin positif perasaan seseorang, maka semakin besar komitmennya. Artinya apa? Semakin positif perasaan seseorang terhadap kelompok, maka komitmennya pun juga akan semakin besar. Semacam itu. Nah, terkait dengan teori ini, ada 5 tahapan model. Yang pertama adalah investasi. Apa itu investasi? Ini adalah proses awal. Awal dari keanggotaan kelompok, yakni melalui rekrutmen untuk mencari orang yang bisa berkontribusi bagi organisasi. Jadi orang mulai awal-awalnya dia bergabung dengan organisasi itu mulai melalui proses rekrutmen untuk menjadi bagian dari kelompok atau organisasi. Sementara individu mencari kelompok yang bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ini ibaratnya bisa saya jelaskan seperti orang mencari kerja. Perusahaan mencari individu agar dia bisa berkontribusi bagi perusahaan. Sementara individu mencari perusahaan yang bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, misalkan finansial, semacam itu. Jadi ada seperti kayak simbiosis, saling mencari. Yang kedua adalah sosialisasi. Setelah individu masuk ke dalam kelompok melalui rekrutmen tadi, individu akan dirubah oleh kelompok atau individu akan dirubah oleh perusahaan agar dia
berkontribusi lebih banyak. Jika kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok terpenuhi, maka akan terjadi proses transisi. Nah, saat karyawan baru itu tadi, kita analogikan orang mencari kerja tadi ya, saat orang baru tadi terekrut oleh perusahaan, maka perusahaan akan mempengaruhinya supaya dia, si individu ini mau bekerja untuk perusahaan agar bisa berkontribusi. Nah, individu pun juga sama, individu juga membutuhkan imbal balik yang besar dari perusahaan agar kebutuhannya bisa terpenuhi. Nah, hal ini akan menimbulkan transisi. Yang ketiga adalah maintenance atau pemeliharaan. Pada tahap ini terjadi negosiasi antara individu dengan kelompok dalam mencari peran tertentu yang bisa memenuhi kebutuhan kedua pihak. Nah, tadi individu tersebut bekerja dalam organisasi, yang namanya bekerja kan akan terus-menerus. Kemudian terjadi negosiasi. Si individu itu membutuhkan mungkin jenjang karir ataupun penghasilan yang lebih tinggi, sementara si organisasi juga membutuhkan kontribusi ataupun sumbangsih dari individu tersebut lebih besar lagi. Semacam itu. Jadi saling mempengaruhi. Yang keempat adalah resosialisasi. Kelompok kembali mengubah individu tersebut agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kelompok. Sementara individu juga merubah kelompok agar bisa memuaskan kebutuhan dasarnya. Nah, yang empat ini, resosialisasi ini adalah peningkatan, saling minta lebih. Yang perusahaan meminta individu untuk berkontribusi secara lebih banyak lagi, yang individu juga meminta perusahaan supaya bisa membayarnya lebih banyak lagi. Jadi saling memuaskan. Yang kelima adalah kenangan. Nah, memorable. Jika tingkat komitmen individu semakin meningkat, maka akan terjadi transisi peran lagi. Sementara jika komitmen menurun, maka akan terjadi transisi peran dengan keluar dari kelompok. Nah, kenangan ini jika komitmen individu semakin meningkat, mungkin tidak akan terjadi masalah. Paling si individu atau orang yang bekerja tadi akan naik jabatan, berganti posisi semakin ke atas. Akan tetapi jika komitmennya semakin turun, maka akan terjadi turnover, yaitu keluar dari organisasi. Selanjutnya adalah teori pertukaran sosial. Ini dikemukakan oleh Thibault dan Kelly. Ide dasar dari teori ini sederhana. Yang pertama, setiap hubungan yang dibangun akan mempertimbangkan untung dan rugi bagi si partisipannya. Di sini reward dan cost menjadi pertimbangan penting. Seperti tadi, perusahaan dan individu. Yang namanya dalam menjalin hubungan akan dipertimbangkan untung dan ruginya. Si individu akan berpikir untungnya apa bekerja di perusahaan tersebut. Si perusahaan tersebut juga berpikir untungnya apa mempekerjakan individu tersebut. Terus berapa cost-nya yang harus dikeluarkan untuk mempekerjakan individu tersebut. Jadi harus ada untung ruginya. Si perusahaan otomatis akan berpikir bahwa cost-nya harus bisa ditekan semaksimal mungkin, sementara si individu berpikir bahwa reward-nya harus bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin. Yang kedua, sebagian besar hubungan yang dibangun, partisipan akan berusaha memaksimalkan reward dan menurunkan cost yang muncul. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Partisipan juga secara aktif melakukan reevaluasi terhadap reward dan cost yang membuat hubungan lebih bermakna. Pekerja itu pasti akan melakukan evaluasi, reward-nya layak atau tidak. Tahun depan pun juga akan dievaluasi, reward-nya bagi saya layak atau tidak. Kalau tidak layak, dia pasti akan keluar. Kalau layak, maka akan terjalin komitmen organisasi. Yang ketiga, individu bisa berpartisipasi dalam beberapa hubungan secara simultan atau bersamaan. Nilai relatif dari suatu hubungan juga dipengaruhi oleh relationship lainnya yang sesuai bagi partisipan. Penilaian terhadap relationship bisa difokuskan pada masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Selanjutnya, yang ketiga atau yang terakhir adalah teori kategorisasi diri. Ini dikemukakan oleh Turner. Ada tiga pokok dalam teori ini.
Menurut Moreland, yang pertama adalah orang termotivasi untuk memahami lingkungan sekitarnya sehingga bisa melakukan coping. Coping itu seperti kayak pengelolaan diri, manajemen, secara efektif terhadap masalah yang terjadi. Jadi coping ini bisa berkaitan dengan stres. Bagaimana dia mengelola stresnya terhadap masalah yang terjadi. Yang kedua, kategorisasi diri berperan penting mengarahkan perilaku sosial individu. Dan yang ketiga, kategorisasi diri juga meliputi hal abstrak seperti sensasi terhadap identitas diri. Jika ia merasa unik daripada orang lain, maka bisa disebut sebagai identitas personal. Yang menjadikan orang itu, dikenal orang itu apa sih? Yang tidak dimiliki orang lain, misalkan suaranya, atau mungkin parasnya, fisiknya, atau yang lainnya. Itu bisa menjadi identitas personal. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor. Faktor-faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi komitmen organisasi? Ini penting bagi manajer supaya dia mengetahui sebenarnya karyawan itu supaya komitmen terhadap organisasi itu harus diapakan saja, faktornya apa saja. Menurut Alan Mayer itu ada karakter individu jelas. Individu itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Otomatis faktor yang mempengaruhi komitmennya pun berbeda-beda. Ada individu itu yang komit karena dia dibayar yang tinggi. Ada juga individu itu yang komit terhadap organisasi karena dia mendapatkan tantangan. Tantangan di perusahaannya, dia bisa berkembang. Saya dibayar nggak terlalu tinggi nggak masalah. Yang penting saya bisa berkembang. Ada yang semacam itu. Ada orang yang memiliki karakter bahwa dia harus dibayar tinggi, maka dia akan komitmen. Nah, semacam itu. Selanjutnya adalah karakter organisasi. Nah, karakter ini bisa meliputi desain kebijakan organisasi, bagaimana kebijakan disosialisasikan, dan struktur organisasi. Contoh, ada orang itu yang sebenarnya itu dia suka bekerja di perusahaan tersebut. Dia menyukai pekerjaannya, tapi dia tidak suka dengan organisasinya. Karena apa? Mungkin kebijakan organisasinya terlalu otoriter atau tidak transparan, misalkan semacam itu. Yang ketiga adalah pengalaman organisasi. Hal ini mencakup kepuasan serta motivasi anggota organisasi selama tinggal dalam organisasi, peran, role-nya dalam organisasi itu apa, dan hubungan antara sama anggota dan pimpinan dalam organisasi. Contoh, semakin seseorang itu mengambil peran, memiliki peran dalam organisasi, itu bisa semakin meningkat komitmen organisasinya. Karena apa? Dia akan merasa penting. Dia akan merasa penting dan dibutuhkan dalam organisasi. Selain itu, hubungan sama anggota dan pimpinan. Jika semakin banyak konflik personal, interpersonal, apalagi konflik dengan atasannya, itu biasanya akan menurunkan tingkat komitmen karena akan membuat ketidaknyamanan dalam berorganisasi. Steer dan Potter mengatakan bahwa ada faktor personal terkait dengan komitmen. Faktor personal itu perorangan individu, yaitu ekspektasi pekerjaan. Mungkin pekerjaannya tidak sesuai dengan ekspektasinya, maka dia akan keluar. Adanya pilihan pekerjaan lain, yaitu ada pertimbangan pekerjaan lain di luar organisasi, kontrak psikologis, dan karakter individu. Karakter individu saya jelaskan tadi. Ada faktor organisasi, ini juga sama seperti yang tadi, terkait dengan struktur organisasi, kebijakan, dan lain sebagainya. Ada faktor non-organisasi. Faktor ini mencakup ketersediaan pekerjaan alternatif yang bersumber dari luar organisasi. Ada pekerjaan yang lebih menjanjikan daripada organisasi saat ini. Seperti itu. Kemudian David, ada faktor personal ini sama seperti individu tadi. Karakter pekerjaan juga sama, terkait jenis pekerjaan, tantangan, lingkup jabatan, konflik, tingkat kesulitan, dan lain sebagainya. Ada orang yang menyukai tantangan, ada orang yang tidak menyukai tantangan. Ada orang yang menyukai tingkat kesulitan yang tinggi, ada juga orang yang tidak suka dengan kesulitan. Ada juga orang yang suka memiliki jabatan yang tinggi, tapi ada juga orang yang tidak terlalu tertarik dengan jabatan yang tinggi. Yang C ada karakteristik struktur, dan yang D ada pengalaman kerja. Selanjutnya adalah membangun komitmen organisasi. Nah, membangun komitmen organisasi. Bagaimana perusahaan itu mulai membangun atau bisa membangun
komitmen bagi karyawannya, komitmen terhadap organisasinya. Max Shen dan Fondino ini memberikan pendapatnya, yaitu yang pertama adalah keadilan dan dukungan. Hal ini berkaitan dengan komitmen afektif tadi, perasaan tadi, yang memiliki posisi tertinggi dalam organisasi yang memenuhi kewajibannya kepada karyawan. Intinya, kalau kalian ingin karyawannya itu loyal ataupun komitmen terhadap organisasi, berilah dia dukungan dan keadilan yang seadil-adilnya. Semacam itu. Yang kedua adalah nilai-nilai bersama. Hal ini berkaitan jika nilai perusahaan itu sama dengan nilai yang dianut oleh karyawan. Contoh, karyawan memiliki keyakinan bahwa kalau ingin sukses itu harus bekerja keras, tidak boleh curang. Nah, perusahaan menerapkan sistem yang semacam itu. Bekerja itu harus fair, harus bekerja keras, tidak boleh bermalas-malasan. Lah, itu ketika ada nilai yang sama semacam itu, otomatis karyawan akan bersemangat. Itu akan meningkatkan komitmen. Ada juga kepercayaan. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan organisasi kepada karyawan, serta kepercayaan karyawan terhadap pemimpinnya. Jadi seperti tanggung jawab. Jika karyawan itu diberi tanggung jawab oleh organisasi, biasanya karyawan akan merasa terhormat, merasa dibutuhkan, merasa diperlukan. Ini memunculkan komitmen bagi karyawan. Ada juga pemahaman organisasional. Hal ini memiliki makna seberapa baik karyawan memahami organisasinya yang mencakup pemahaman arah strategis dan dinamika sosial. Semakin paham, semakin tinggi komitmennya. Ada keterlibatan pekerja. Melibatkan karyawan dalam pekerjaan-pekerjaan yang penting dan strategis mampu meningkatkan komitmen afektif perusahaan. Ini seperti yang saya katakan tadi, diberi tanggung jawab agar karyawan itu merasa penting, merasa dibutuhkan, semacam itu. Greenberg dan Baron memberikan pendapatnya terkait bagaimana cara membangun komitmen organisasi. Yang pertama, membuat pekerjaan itu menarik dan memberikan tanggung jawab. Ini sama seperti tadi, dibuat menarik dan diberi tanggung jawab agar karyawan itu tidak bosan dan agar karyawan itu merasa dibutuhkan dalam organisasi. Yang B, menyelaraskan kepentingan perusahaan dengan kepentingan pekerja. Jadi jangan bertolak belakang. Misalkan pekerja itu juga memiliki kepentingan sosial atau kepentingan keluarga. Jangan sampai kepentingan perusahaan itu mengganggu kepentingan keluarga ataupun kepentingan pribadi. Jadi saling menyeimbangkan. C. Merekrut pekerja yang memiliki nilai yang sama dengan organisasi, yang tidak bertentangan. Mungkin bisa dari sisi budaya ataupun nilai-nilai normatif yang lainnya, semacam itu. Yang D. Mendengarkan para pekerja. Nah, ini penting ini. Pekerja itu suka jika organisasi itu memperhatikan mereka. Mereka didengarkan pendapatnya, mereka diperhatikan apa yang menjadi seruan pekerja, itu suka. Kemudian Heller memberikan pendapatnya, yaitu ada memelihara kepercayaan, memenangkan pikiran, semangat, dan hati pekerja, ini merebut simpatinya pekerja, menjaga pekerja memiliki komitmen, ya, bisa dengan job enrichment, memperkaya pekerjaan, dan menghargai keunggulan yang dimiliki oleh karyawan, dihargai, diberi reward misalkan, dan bersikap positif, can do, semacam itu. Untuk pedoman, untuk meningkatkan komitmen organisasi, nanti bisa kalian baca di buku kalian sendiri. Ada 5 pedoman untuk meningkatkan komitmen organisasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, inti-inti dan pokok pembahasan terkait dengan komitmen organisasi. Untuk kuisnya, pertanyaannya adalah, menurut kalian, pengalaman kalian yang pernah mengikuti atau tergabung dalam suatu organisasi apapun itu, menurut kalian, faktor apa yang paling berpengaruh atau paling efektif bagi kalian untuk meningkatkan komitmen organisasi? Saya ulangi, pertanyaan kuisnya adalah, menurut kalian, berdasarkan pengalaman kalian mengikuti organisasi, faktor apakah yang paling
efektif atau mempengaruhi atau bisa meningkatkan komitmen organisasi kalian terhadap organisasi yang kalian ikuti? Silahkan dijawab pertanyaan kuis tersebut. Saya akhiri, jika ada yang belum jelas nanti bisa dilanjutkan diskusi via grup WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.